Lanjutkan taklim kitab Syarah Hikam, yaitu pada halaman 32 yang jilid yang kedua, baris yang ke-8 dari bawah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, qala fit tanwiri, berkata muallif di dalam kitab Tanwir, wa innama ja'ala, hanya saja menjadikan al-haqqu, Allah Ta'ala yang maha benar, subhanahu, maha suci Dia, al-ijaba, pada mewajibkan, alal ibadi, atas hamba-hambanya, ilman, karena mengetahui, minhu, darinya, yaitu dari Allah, bimahum, dengan apa-apa yang ada pada mereka, alaihi, atasnya ma, min wujudid dha'fi, dari adanya kelemahan, wa bima nufusuhum, dan dengan apa-apa yang nafsu mereka, keinginan mereka, muttasifatun, adalah bersifat bi, dengannya ma, min wujudil kasali, dari adanya malas. Wa aujaba, maka Allah mewajibkan, alaihim, pada mereka hamba-hamba Allah itu, ma, pada hal-hal, aujaba, yang Allah mewajibkan padanya, pada ma, li'annahu, karena Allah, lau khayyarohum, seandainya memberikan pilihan pada mereka, fima aujaba alaihi, pada apa-apa yang Allah mewajibkan, alaihim, atas mereka, lam yakunu, mereka tidak ada, tidak menjadi, bihi, dengannya, qaimina, melaksanakan ibadah, illa qalilan, kecuali sedikit, wa qalilum ma, dan sedikit sekali, hum, mereka itu yang melakukan ibadah karena malas. Wa aujaba, maka mewajibkan Allah Ta'ala, alaihim, atas mereka, wujuda ta'atihi, pada adanya taat kepada Allah. Wa fit tahqiqi, dan di dalam kitab tahqiq, ma aujaba alaihim, tidak mewajibkan Allah atas mereka, illa dukhula jannatihi, kecuali masuk ke surganya, yaitu surga Allah. Fasaqahum, maka Allah menggiring mereka, ilal jannati, ke surga, bisalah silil ijabi, dengan rantai-rantai mewajibkan pada hambanya. Artinya memberikan kewajiban yang diserupakan dengan rantai. Ajiba rabbuka, heran Tuhanmu, min qaumin, dari kaum, yusakuna, yang digiring, ilal jannati, ke surga, bisalasili, dengan rantai-rantai. Qala, berkata mu'alif, wa'lam, dan ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah memberikan rahmat padamu, anna, sesungguhnya kami, talam mahna, setelah kami meneliti atau melirik, al-wajibati, kewajiban-kewajiban, faro'aina, maka kami mengetahui, al-haqqa, pada Allah Ta'ala yang maha benar, subhanahu, maha suci Dia, ja'ala, menjadikan Allah, fi kulli ma aujaba, pada setiap apa-apa yang Allah mewajibkan padanya, yaitu pada ma, tatawu'an, pada yang sunat, min jinsihi, dari jenisnya, yaitu Allah menjadikan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunat.
fi ayil anwa'i pada mana saja macam-macamnya, karena ada ayun, liyakuna supaya ada dzalika tatawu'u yaitu yang merupakan tambahan. Sunat artinya tambahan, min dzalikal jinsi dari jenis itu. Jabiron adalah melengkapi, menempel, lima pada apa-apa asahu yang barangkali ayyaku aminal kholali terjatuh minal kholali dari cacat, dari kekurangan fi qiyamil abdi dalam pelaksanaan hamba bil wajibati dengan ibadah-ibadah yang wajib. Wa kadzalika dan demikian pula yaitu kami memperhatikan jaa fil hadisi, ada di dalam hadis, annahu bahwasanya yunzoru dilihat fi mafrudi sholatil abdi pada solatnya hamba yang difardukan, yang wajib. Fa inna qaso maka apabila kurang minha dari solat itu sayun sesuatu, kummila maka disempurkan minan nawafili dari ibadah sunat itu dengan ibadah sunat. Fafham maka pahamilah, rahimakumullahu semoga Allah memberikan rahmat padamu. Hadza hadis ini, wala takun dan janganlah engkau menjadi muktasiron, mencukupkan alama atas ibadah faradallahu yang Allah mewajibkan alaika atasmu. Balitakun tetapi jadilah kamu fika padamu nahido hubbin yang membangkitkan kecintaan tujibu, yang mewajibkan, yang mengharuskan ikbabaka pada pekerjaanmu atau perbuatanmu ala muamalatillahi atas taat kepada Allah Ta'ala, maha tinggi gitu ya. Ini artinya diperhatikan, nggak persis. Kalau nggak diartikan macam saya gitu, bingung nanti memahaminya. Kalau saya ngartikan kadang agak beda dengan yang aslinya, tetapi lebih memahamkan. Fima pada apa-apa lam yujibhu yang Allah tidak mewajibkan padanya alaika atas kamu. Walau kana dan seandainya ada al ibadu hamba-hamba Allah la yajiduna adalah tidak mendapati fi mawazinihim dalam timbangan mereka nanti di akhirat illa fi'lal wajibati kecuali melakukan kewajiban-kewajiban saja, wa thawaba tarkil muharramati dan kecuali pahala meninggalkan yang diharamkan, lafatahu minal khairi maka ketinggalan bagi mereka minal khairi dari kebaikan, wal minnatu dan anugerah, ma la yahsuruhu sesuatu yang tidak menghitungnya, hasirun orang yang bisa menghitung, wala yahzuruhu yang tidak bisa mengira, menghitung-hitung, hazirun orang yang bisa menghitung. Fa subhanallah maka maha suci Allah, fa subhanallahi maha suci Allah, al-fatihi yang membuka lil ibadi pada hamba-hambanya babal muamalati bab muamalah, bab taat. Maksudnya bab muamalah bukan muamalah kerja jual beli, enggak, tapi bab taat kepada Allah, muamalah dengan Allah. Wal muhayyi'a dan yang mempersiapkan lahum bagi mereka asbabal muwasolati, sabab atau sebab berhubungan dengan Allah. Qala berkata muallif pengarang, wa'lam dan ketahuilah annal haqqa bahwa Allah yang maha benar subhanahu maha suci Allah, alima mengetahui anna fi ibadihi bahwa di dalam hamba-hamba Allah du'afa'a ada yang lemah, isimnya ana muakhir,
khobarnya fi ibadi. Wa aqwiya dan yang kuat, ada yang lemah, ada yang kuat. Fa aujaba maka Allah mewajibkan al-wajibati ibadah yang wajib. Wa bayyana dan menjelaskan Allah al-muharrimat yang diharamkan, al-muharramati yang diharamkan. Fa du'afa'u maka orang-orang yang lemah ibadah, iktasara atau lemah imannya, iktasara memendekkan alal qiyami atas melaksanakan, mencukupkan atas melaksanakan bima aujaba dengan apa-apa yang mewajibkan Allah padanya, watarki dan meninggalkan lima pada apa-apa harrama yang mengharamkan Allah padanya. Walaysa fi qulubihim dan tidak ada di hati mereka min sultanil hubbi dari penguasaan rasa cinta, wa wujudis suhfi dan adanya rindu kepada Allah, ma yahmiluhum apa yang bisa mendorong mereka alal muamalati atas taat kepada Allah min ghairi ijabin tanpa mewajibkan. Famathaluhum maka perumpamaannya kamathalil abdi seperti perumpamaan hamba atau pembantu hamba, ya'lamu yang mengetahui as-sayyidah sayyidnya atau tuannya minhu darinya pada hamba itu, anau bahwasanya sayyid illam yukhrijhu apabila tidak mengeluarkannya, lam yahdi bihi tidak memberikan hadiah padanya syai'an sesuatu. Walidzalika maka karena seperti itu mislu tadi waqata waktu subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala al-aurada pada wirid-wirid ditentukan wirid-wiridnya, wa wadzafa dan menugaskan tugas atau menetapkan, makanya pegawai itu muadzaf, pegawai negeri muadzaf hukumi gitu ya. Wa wadzafa dan menugaskan, menetapkan wadhaifal ubudiyati pada tugas-tugas atau pekerjaan penghambaan kepada Allah. Wa urifa dan diketahui dzalika demikian itu waktu itu bitoli'i dengan terbitnya matahari, sudah mulailah cara beribadah sholat duha misalnya. Wal gharibi dan yang tenggelamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib atau puasa boleh berbuka. Wazawali dan tergelincirnya matahari gitu masuk zuhur. Wasairurati dhillin dan menjadinya bayang-bayang kulli syai'in segala sesuatu, mithlahu menyamainya. Itu berarti sudah waktu asar. Fis sholati dalam sholat. Wabil khawli dan masuk 1 tahun fil amwalin namiyati pada harta-harta yang bisa berkembang al-aini hakikatnya, yaitu masalah zakat wal masyiyati dan binatang ternak yang dizakati. Wa bi waqti khusulil manfaati dan dengan waktu berhasilnya manfaat fi zar'i dalam tanaman padi. Wa atu dan memberikan haqqahu hak Allah yauma hasadihi pada waktu panennya padi atau yang lain yang memang sudah bisa dizakati. Wa bi asri dzilhijjati dan pada 10 Dzulhijjah, yaitu masalah fil haji dalam penyempurnaan ibadah haji. Wa bi syahri ramadhana dan dalam bulan Ramadan, fisyami dalam melaksanakan ibadah puasa. Wa wadzafa maka menetapkan Allah al-wadhaifa tugas-tugas. Wa waqqataha dan Allah menentukan waktunya. Wa ja'ala dan menjadikan Allah linnufusi fiha pada seseorang atau diri seseorang padanya fuskhatan hududi kejembarannya bagian-bagiannya, wasa'i dan melakukan fil asbabi dalam sebab. Wa ahlullahi adapun ahli Allah artinya yang ibadah kepada Allahum
ahlul fahmi, yaitu orang yang memahami, anhu dari Allah. Ja'alu menjadikan mereka itu ahlullah al-awqati pada waktu-waktu, kulliha semuanya, kullaha semuanya, itu jamak muannas salim, tandanya kasroh tapi kedudukannya nasab. Kullaha, waktan sebagai waktu, wahidan yang satu. Wal umroh, dan menjadikan umur itu kullahu semuanya, nahjan ilallahi, jalan menuju Allah, qasidan dengan bermaksud menuju kepada Allah. Fa'alimu, maka mereka mengetahui ahlillah tadi, annal wakta, bahwa waktu itu kullahu semuanya, lahu untuk Allah. Jadi waktu itu hakikatnya itu untuk ibadah kepada Allah. Walam yaj'alu, maka tidak menjadikan mereka yang ahlullah tadi syai'an sesuatu minhu dari waktu li ghairihi pada selain Allah. Walidzalika, dan karena itu mereka, yaitu lam yaj'alu tadi, qala berkata Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu, Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, alaika, hendaklah atau wajiblah bagimu, sebaiknya bagimu, biwirdin wahidin, dengan satu wirid. Satu wirid itu isinya dua, isqatul hawa, melawan hawa nafsu, menjauhi hawa nafsu yang perintah kepada kejahatan. Wa mahabbatul maula, dan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah yang maha mengatur. Abad, maka bisa mencegah al mahabbatu, kecintaan itu karena cinta kepada Allah, antas ta'mila, akan menggunakan mahabbah itu, muhibban, orang yang mencintai, illa fima, kecuali pada apa-apa, yuafiku, itu yang sesuai, mahbubahu, pada yang dicintainya. Karena cinta kepada Allah tidak bisa digunakan kecuali yang sesuai dengan cinta kepada Allah. Wa'alimu, dan mereka mengetahui ahlullah tadi, annal anfasa, bahwa nafas manusia itu amanatun haqqi, adalah amanat Allah, indahum, di sisi Allah, wa wada'ihi, dan titipan Allah, ladaihim, bagi mereka. Jadi nafas atau umur itu amanah Allah. Fa'alimu, maka mereka mengetahui annahum, bahwasanya mereka mutalibuna, adalah dituntut, mutolabuna, adalah dituntut, biri ayatihim, dengan memperhatikan nafas-nafas tadi itu, umur itu, gunakan untuk yang baik-baik. Wajahu, maka mereka mengarahkan himamahum, cita-cita mereka, lidzalika, pada riayah tadi, memperhatikan umurnya tadi. Wa kama annalahu, dan sebagaimana pada Allah ar-rububiyatu, adalah mempunyai sifat rububiyah, ketuhanan. Rububiyati. Ar-rubu annalahu, bahwasanya bagi Allah, khobarnya lahu itu tadi, ar-rububiyata ad-daimata, isimnya ana, sifat ketuhanan yang tetap. Kadzalika, demikian pula ar-rububiyatul daimah, huququ rububiyatihi, hak-hak ketuhanan. Jadi dia sebagai mengatur alam ini sebagai Tuhan, dan ada hak-hak yang mesti dipenuhi oleh hambanya. Wa alaika, bagimu, daimatun, adalah langgeng, farububiyatuhu, maka ketuhanan Allah ghairu muaqqatatin, tidak dibatasi dengan bil awqati, dengan waktu-waktu. Wa huququ rububiyyatihi, maka hak ketuhanan Allah alaika, atas kamu, yang bagi sayukyanya antakuna, adanya rububiyah itu aidon juga, kadzalika, seperti ghairu muaqqat. Artinya kalau hak Allah mengatur kamu itu selalu ditengok sama Allah, diperhatikan sama Allah, maka kamu juga selalu memperhatikan Allah, gitu maksudnya. Kadzalika, demikian pula yang tidak dibatasi waktu, lidzalika daimatan. Qala, berkata Syekh Abu Hasan Asyadzili,
Syekh Abu Hasan Asadili itu gurunya Syekh Al-Mursi. Al-Mursi, muridnya Al-Mursi adalah Syekh Ibnu Athaillah, pendiri Thariqah As-Sadiliyah radhiyallahu anhu. Anna likulli waqtin, bahwa setiap waktu sahman ada bagiannya. Yaqtadihi, yang menuntut pada bagian itu al-haqqu Allah Ta'ala. Minhu, min kadarimu bihukmir rububiyati, dengan ketentuan ketuhanan. Itu payah bacanya Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Nanti kalau mau cepet pandai 3 baris gitu dibaca, nanti bisa didengarkan. Saya pun bukannya pala pandai itu. Tapi bisa. Tapi bisa. Ini menerangkan kaitannya dengan hikmah yang terdahulu, yaitu aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah itu mewajibkan padamu supaya ada penghambaan kepada Allah, ada ketaatan kepada Allah. Dan Allah tidak mewajibkan seperti itu kecuali supaya kamu masuk surga gitu. Artinya apa yang disuruh Allah dalam perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya, itu tidak ada lain manfaatnya sama kamu sendiri gitu. Allah tidak butuh ibadahmu, Allah tidak butuh sholatmu. Seandainya kalian gak sholat semua, Allah tetap jadi Tuhan gitu. Sehingga di dalam pembahasan tauhid itu Allah tidak butuh, ya, mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh ibadahmu. Allah tidak tinggal atau bertempat di atas aras gitu, enggak. Sebab kalau bertempat di atas aras seperti orang Wahabi bilang, sebelum aras diciptakan Allah, Allah tinggal di mana gitu. Hah? Mantra. Iya. Karena bayangannya orang Wahabi itu kalau aras itu besar, Allah kecil gitu. Sehingga di situ gitu ya. Makanya kita disuruh ibadah itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Gitu Pak Bahtiar ya. Makan Pak Bahtiar biar nggak ngantuk ya. Ya. Slow-slow aja Pak Bahtiar ya. Dengarkan sedapatnya, udah dapat pahala. Jadi dijelaskan di sini di dalam kitab Tanwir, pengarang menjelaskan Allah mewajibkan ibadah-ibadah ditentukan waktunya itu karena Allah sudah tahu kalau nggak ditentukan waktunya malas. Minal kasali itu tadi. Misalnya boleh kamu sholat 5 waktu suka hati gitu. Waktunya kapan aja gitu. Maulah nggak dikerjakan itu. Atau boleh kamu sholat 5, 2 gitu ya. Maulah boleh kok kayak gitu katanya kan. Maka Allah menjelaskan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Nggak boleh sholat sebelum masuk waktunya. Kenapa? Supaya menempatkan hamba-hamba Allah itu taat kepada Allah selalu di dalam melaksanakan ibadah itu selama hidup umurnya itu. Disuruh betul-betul sholat supaya masuk surga.
jangan masuk neraka gitu. Kalau udah masuk neraka itu dalam riwayat itu susah. Panasnya 69 kali lipat lagi dibanding api dunia gitu. Kalau api dunia saja sudah panas, tapi panasnya api neraka itu 69 kali lipat lagi derajatnya. Sehingga dalam hadis itu sahabat mengatakan, inna halaka fiyya ya Rasulullah. Ini panasnya api neraka ini aja sudah cukup panas, apalagi api neraka. Dalam riwayat hadis kalau jatuh dari atas ke bawah itu sampainya ke bawah itu 70 tahun. Habislah. Ya. Makanya diajak ibadah supaya masuk surga. Diajak ibadah supaya tidak masuk neraka. Jadi ibadah itu untuk kepentingan orang itu sendiri. Makanya di dalam penjelasan Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu menuju ampunan Allah, menuju taat kepada Allah, dan menuju surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan menuju surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bertakwa semua, sehingga tempatnya di surga semua. Ini saya tengok-tengok ini ahli surga semua gitu ya. Tapi sembiring nggak tahu saya. Ya, sembiring ini bainal manjilaten apa? Antara surga dan neraka ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan ke surga, karena dia ikut ngaji terus ya. Walaupun nggak bawa kitab, makanan itu dibawa itu. Ya. Jadi di dalam hadis penjelasan kitab ini tadi, annahu yundharu fi mafrudati sholatil abdi. Allah itu membuat ibadah kepada hamba ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi sunat itu dilakukan untuk menempel ibadah-ibadah wajib yang ada kekurangan-kekurangan. Kalau kita ingat-ingat sholat kita masih banyak kekurangan. Sholat kita itu apalagi tarawih cepat kali gitu, masih banyak kekurangan. Tarawih 20 tambah 3 itu pun kalau disamakan dengan tarawihnya sahabat Umar itu sampai jam 12 malam baru siap. Karena ayatnya panjang-panjang. Kalau kita kan tarawih, kalau 23 itu cepat kali, katanya disamakan dengan Sayyidina Umar. Memang jumlahnya sama, tapi kualitasnya tidak. Kita kadang-kadang mengejar kuali dan tas saja. Iya ya, iya Ustaz. Mirip semua. Ya, pokoknya pergi dapat kuali dan tas. Artinya sholat kita ini kalau kita tengok-tengok betul, kita perhatikan, kita angan-angan, masih jauh daripada sempurna. Jauh. Makanya disuruh sholat sunat supaya menempel daripada kekurangan yang wajib. Sebab setan itu selalu menggoda. Selalu saya terangkan bahwa penghalang perintang ibadah itu di antaranya ada 4. Yang pertama adalah harta dunia. Kalau sudah terlalu cinta kepada harta dunia, ya ngejar dunia terus. Nah, ini buatlah materi ceramah nanti. Ini perkataan Imam Ghazali ya dalam kitab Minhajul Abidin.
itu rintangan ibadah ada 4, ad-dunya was-syaitanu wal khalqu wal nafsu itu. Kalau sudah terlalu mencintai dunia, udahlah, lupa ibadah. Susah. Mau ngaji pun, yang seharusnya kita ustadz-ustadz ini ngaji. Ngajinya bukan sama saya, ngaji sama ulama. Ini kitabnya ulama, saya cuma membacakan. Pandai-pandaian saya membacakan, ya. Jadi ngaji ini ngaji sama ulama Syekh Ibnu Abbad yang mensyarahkan hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ini namanya ngaji sama ulama. Kalau yang pidato-pidato itu ngaji sama ustadz itulah. Sebab entah yang disampaikan ulama atau enggak gitu, lain ya. Kalau ini udah jelas tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah sama Syekh Ibnu Abbad ini sudah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai berabad-abad sampai sekarang, abad ke-7 sampai sekarang terus dibaca orang ini kitab. Beda kalau pidato-pidato. Ini namanya ngaji kepada ulama dengan kitabnya ulama. Saya ulang-ulangi supaya paham betul. Pengajian seperti ini dan pengajian umum gitu ya. Ini ngaji sama ulama. Saya cuma membacakan kitabnya ulama. Inilah maksudnya ulama itu begitu ngajinya gitu. Nah ulama sekarang ini diancam-ancam sama PKI gitu. Makanya hati-hati ya. Makanya ulama-ulama ini mesti dijaga. Ya. Yang Syekh Jabir itu, Ali Jabir itu ditikam. Nah, nanti belum tahu Ustadz Marjan pidato di luar kota gitu. Kalau udah luar kota kan Ustadz Marjan ini udah maskotnya lah gitu ya. Begitu masuk di situ ditengok mana ustadznya, ya. Ustadz Marjan pakai jas wasliyah itu, ya. Pakai sal gitu. Pakai surban besar gitu. Itu yang diincar-incar. Nah, ketika pada saat itu kita wajib, bukan saat itu saja, kita lebih wajib untuk menjaga. Saat sekarang ini maksud saya. Ya. Kita yang ulama-ulama, ustadz-ustadz itu diincar, dibiayai sama orang itu. Kalau ada di situ misalnya pengajian yang agak rame, orang-orang yang dicurigai, nah itulah diintip aja itu. Begitu jalan agak lari entah apa, langsung dipasang kaki kita itu kuda-kuda untuk melemparnya. Nggak sampai itu. Kalau sampailah ulamanya dicederai, berarti jamaahnya nggak bisa jaga ulama. Nah ini saya ulang-ulangi karena mungkin terjadi lagi. Ini belum selesai permainan. Ya, sekarang pun sudah nggak ada lagi beritanya. Ya, nggak ada lagi beritanya, itu dihilangkan semua gitu. Misalnya Ustadz Munib ini pidato ke Labuan Batu sana, ya. Ulama dari kota Medan gitu ya, akan menyampaikan acara maulid. Sampai sana pidato. Hati-hati Ustadz ya. Daerah situ harus dijaga. Makanya misalnya Wasliyah pemudanya jaga kanan kiri. NU Banser jaga kanan kiri. Gitu ya. Udah nggak aman, itu aman kalau sudah dijaga kanan kiri itu aman. Dia nengok-nengok dia, jaganya jangan ngantuk lah, ya, ngantuk ngadap ke belakang merokok, ya, habis merokoknya ke depan lagi gitu gantian, ya. Ya biasanya yang biasa merokok itu kalau udah ngantuk hilang itu
rokoknya. Hilang rokoknya apa hilang mengantuknya? Ya. Jadi kalau mama janganlah merokok, ya. Bahaya itu. Jadi ini ngaji kitabnya ulama. Ya, saya cuma membacakan. Makanya kalau ngaji kitab ini semua kitabnya ulama. Jadi berarti kita ini ngaji ke ulama yang betul-betul ulama, ya, bukan yang ularma gitu ya. Gitu. Diwajibkan ibadah itu supaya betul-betul menghamba kepada Allah pada saat semua waktunya itu supaya digunakan untuk ibadah. Coba lihat. Begitu fajar masuk, sholatul fajri, sholat qobliyah fajar, ya. Terus sambil nunggu, kalau di Jawa itu ada baca sholawat, nunggu jamaah gitu ya. Kalau di sini coba baca sholawat, bid'ah, sesat, masuk neraka yang paling bawah gitu. Ya, itu kalau sebelum subuh sambil nunggu itu baca sholawat. Itu kalau di Jawa biasa seperti itu. Jadi orang Wahabi itu bid'ah, nggak ada ajarannya baca sholawat kok, nggak ada. Yang saya masih ingat itu Allahumma sholli ala nuril anwar gitu. Yang kita baca sholawat anwar itu dilagukan gitu. Ya, itu rasanya senang gitu sambil nunggu jamaah. Begitu datang imamnya baru qomat gitu. Nah, itu begitu subuh selesai pulang. Nanti kalau yang mau melanjutkan sholat yang lain, kemudian yang mau kerja, ya kerja untuk ibadah. Sebab kerja itu pun untuk ibadah. Ketika seperti saat ini ada orang yang pergi kerja seperti itu, misalnya di sana rumah orang untuk menghidupi keluarganya, ya saya silahkan nggak ngaji nggak apa-apa karena itu juga ibadah. Jangan dijelekkan. Ada seorang sahabat ketika ada lewat ngaji Rasulullah, sahabat itu mencaci. Berani kali orang ini, gitu ya. Nabi mengatakan udah, dia itu juga ibadah gitu. Gitu. Dia barangkali untuk anaknya, menafkahi mamanya katanya, gitu ya. Makanya ibadah itu ada yang arti khusus, ada yang arti umum gitu. Supaya nanti ada sholat duha, yang sholat duha, dan kemudian nanti sampai zuhur. Jadi kalau itu dilaksanakan sampai isya berarti waktu kita adalah untuk ibadah. Belum lagi misalnya ditambah lagi ngaji kemudian bawa kue gitu, tambah ibadahnya ini, nah, banyak pahalanya ya. Ada sodakohnya, sodakoh abdah wa nasoro abdah itu ya. Dan kemudian masukkan apa namanya dananya itu ditambahi lagi. Iya Ustaz Ucok ya. Misalnya kalau belum ada ya nggak boleh dijelekkan. Mungkin masih kopat-kopit gitu ya. Ini rasanya sekarang nih semua alasan kopat-kopit itu padahal tak macam mana maksudnya itu, nggak ngerti kita. Saya sholat di rumah sakit Pakam, sholat maghrib tadi malam. Ada di situ batasan. Ini harus di sini berdirinya, ini harus di sini ditulisi semua. Tapi ketika sholat saya perhatikan pegawai-pegawai situ entah dokter entah sholat entah enggak, saya enggak tengok. Sholat ya rapat biasa, yang enggak diikuti itu, yang apa namanya mesti 1,5 meter atau 1 meter jaraknya soft itu. Nah, sampai siap sholat itu saya tengok kurang ajar semua orang ini, saya bilang gitu. Ngapain ditulis kayak gini? Rupanya yang sholat di situ sendiri bukan orang dari luar, itu pun nggak pakai yang aturan 1,5 meter itu gitu. Berarti dia sendiri udah melanggar gitu. Kopat-kopit masuk di situ, pakai Pak masker katanya gitu ya. Begitu ditaruh di bawah, naikkan Pak ke atas hidung katanya kan gitu.
Keras itu nyuruhnya gitu ya. Ya Allah, takut mati semua ini saya bilang itu. Ya. Iya, ada juga ya, iya, ada juga yang tidak. Iya, kalau memang betul-betul takut mati ya udahlah. Ya. Misalnya takut kali udah begitu berdiri nampak corona mau datang gitu ya. Tapi dari mana tahu kayak gitu ya? Ini semua mencari duit. Hepeng ya. Karena ya saya baru ngurus orang hamil yang kelahiran untuk melahirkan. Semua di swab test itu. Kalau nggak mau itu nggak boleh. Walaupun sudah pendarahan itu disuruh swab test dulu. Walaupun udah menyakiti, udah tinggal sedikit lagi ketubannya, swab test dulu. Akhirnya nunggu 2 hari situ, barulah yang alhamdulillah negatif gitu. Saya dengar di situ. Saya cari, kebetulan ada channel tapi sampai 5 rumah sakit baru dapat. Ke Pakam itu nggak pakai disuap dulu, diurus dulu kelahirannya, swab tes nantilah itu gitu. Jadi ketika di situ saya tanyakan, ini mana yang mau dikerjai? Ketuanya bilang, ini bahaya ini katanya kan. Karena kenal, maksudnya anak saya itu, ini kerjai dulu, ini bahaya ini, kenal ini. Karena udah ada sinyal-sinyal, ada orang situ sekretaris rumah sakit, ya itu kerjai dulu. Bukan dokter yang ngerjai, anak-anak yang baru tamat. Ya Allah, kalau kayak gini kan baru bagus yang di bidan gitu. Masalah swab test aja itu permasalahannya. Paling murah 800.000, paling murah. Nanti kalau 1 juta, 1,5 juta gitu. Ngaji. Ya. 3 bulan. Saya datang ke sana bawa mobil sendiri karena anak-anak yang bawa pulang kampung. Sampai pulang tadi malam itu sampai jam 1, setengah 1 lah. Makanya tadi mau ngaji apa enggak gitu. Ini makanya yang enak ini ngaji ini sambil merem gitu. Tidur gitu ya. Mau ngaji juga mau tidur juga gitu. Jadi maksud saya mau menerangkan bahwa entah iya entah tidak itu. Ya. Nggak jelas, lam ya jelas, ya bahasa Arabnya kampungan, lam ya jelas gitu ya, itu marah-marah lah situ ya, karena saya sudah mengalami langsung harus di swab test 800.000 katanya, rumah sakit Sembiring udah keluar aja. Keluar pun bayar administrasi segala macam sampai 500. Belum lama, belum sampai setengah hari. Belum tidur di situ. Jam mana lah 500 berapa kali ngaji. Itu. Ketawa Bapak itu ya. Jadi saya terus rasakan ini duit aja orang ini. Semua arahnya ke duit gitu. Ya, kita lanjut ngajinya. Jadi artinya maksudnya di sini Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Abbad itu bahwa tujuan hidup hamba Allah itu untuk ibadah gitu. Kalau Allah mengatur kamu tiap waktu, maka waktu kamu itu gunakanlah untuk ibadah. Gitu maksudnya. Supaya ada hakul rububiyati dan hakul ubudiyah, hak ketuhanan. Kita kan ditengok terus sama Allah Ta'ala. Maka tiap hari Allah mengatur yang kelahiran siapa, yang meninggal siapa. Itu sudah diatur semua, Allah melihat terus ya. Makanya pertanyaan tauhid itu sulit di dalam kitab Tuhfatul Murid juga ada. Ini Tuhanmu saat sekarang ini sedang ngapain katanya kan?
Rupanya yang tanya Nabi Khidir. Jadi ulamanya nggak bisa jawab. Barulah tidur ulamanya, dikasih mimpi ketemu sama Rasulullah. Jawabnya begini, yang nanya itu Nabi Khidir, makanya kamu nggak bisa jawab katanya kan. Nah, jadi kita orang itu ulama besar ya jumpa lah sama Nabi Khidir. Kalau kita jumpa sama Ustadz Khidir. Iya. Kalau nanti juga kalau dalam Fathul Majid itu sewaktu Dahri mendebat Imam Abu Hanifah, yang saya ingat salah satu debat beliau itu ditanya si Dahri ateis, orang ateis itu, kerja Tuhanmu apa wahai Imam Abu Hanifah sekarang? Jadi kata si Imam Abu Hanifah, kalau kau mau tahu kerja Tuhanmu sekarang, turun kau dari atas mimbar, kau naik. Turun si Dahri, kemudian naik ke atas mimbar. Nah, inilah kerja Tuhanmu sekarang, menjungkalkan yang maksiat, menaikkan yang benar. Itu gimana? Iya sama saja. Sama saja kan mengatur, sama saja, cuma beda kalimat. Dalam kitab Tuhfatul Murid yang baru kita bahas, yang hari ini nanti agak naik bahasannya, tambah lebih sulit. Lebih sulit karena nggak paham. Kalau yang paham yang nggak sulit gitu ya. Sedikit lagi, itu kan kadang-kadang kalau di buku aliyah, saya tengok buku aliyah, udah kemenak lah pada umumnya. Ketika mereka mengartikan ya mu'ta'ala binafsi, semua berdiri sendiri. Padahal kalau kita tengok, misalnya Fathul Majid dan Syekh Nawawi, pasti dia artikan mana? Ya mu'ta'ala binafsi, ay mustaghnil an kulli syai', terkaya Allah dari segala. Itu apa nggak jauh maksudnya? Kalau yang tadi kan berdiri sendiri. Iya, dua-duanya benar, cuma mesti ditafsirkan. Maksudnya berdiri dengan sendiri bukan berdiri lawannya duduk itu. Artinya apa yang dia kerjakan itu semua adalah tidak butuh kepada yang lain gitu. Itu kan arti letter luck gitu. Maksud saya mau menerangkan gini ya, bahwa kata-kata itu tidak bisa mewakili syariat dan hakikat gitu. Mesti diterangkan. Qiyamuhu binafsihi gitu. Ya kalau nggak diterangkan hakikatnya ya bingung. Misalnya begini dalam fikih ya. Orang sholat itu wajib dadanya itu menghadap ke Ka'bah atau arah Ka'bah. Kalau persis ke Ka'bah, kalau masjidnya besar bisa jadi nggak pas itu. Karena Ka'bah itu 16 meter. Kalau masjidnya besar kali, berarti kan bisa saja yang paling ujung itu geser ngadepnya kemari gitu ya. Makanya itu yang masuk fawalli wajhaka satrul masjidil haram itu, ke arahnya. Jadi pertanyaannya, kalau sujud ngadep mana? Ngadep mana Ustaz? Ya, akan susah kan? Kalau rukuk menghadap mana? Makanya tidak bisa kalimat itu mewakili hakikat. Harus diterangkan gitu ya. Tidak boleh dijawab ngadep tanah lah Ustaz katanya. Itu nggak boleh, tambah salah. Wah, ada rupanya sholat sekarang ngadep tanah kan gitu. Oh, udah mahal lah tanah ini kan gitu. Nah, nggak boleh dijawab seperti itu gitu ya. Artinya bahwa bahasa syariat itu tidak bisa mewakili keseluruhannya tentang bahasa hakikat. Harus diterangkan syariatnya itu begini tapi hakikatnya begini. Ya, saya akan menerangkan ini, coba saya kaitkan dengan hakikat ya. Ya paling tidak belajar ecek-ecek pandai lah ya. Ini Syekh Ibnu Athaillah dan kemudian Syekh Ibnu Abbad ini masih menerangkan dalam bab ini tentang syariat. Kemudian akhir-akhir mengutip dari Syekh Abu Hasan Ali As-Sadili dengan hakikat
kamu harus punya satu wirid, yaitu isqatul hawa wa mahabbatul maula. Ini sudah syari hakikat. Kamu hilangkan hawa nafsumu dan kamu cinta kepada Tuhanmu. Nah, kalau sudah inilah hakikat di badanmu, di hatimu ini, semua ibadah itu ringan. Sebab yang bisa menghalang-halangi berat ibadah, berat ngaji itu diantaranya hawa nafsu. Diantaranya ya. Hawa nafsu kepingin mau pigilah undangan pakai baju baru, ngaji kayak gitu aja. Apalagi ustadznya mukanya kayak gitu aja, nggak berubah-berubah katanya kan. Nah, ngaji bawa apa namanya sumbangan katanya ya. Sumbangan ngaji itu pahalanya besar sekali. Orang menyumbang ngaji itu berarti menghidupkan agama, menghidupkan kitabnya ulama itu supaya disampaikan kepada khalayak ramai gitu. Berarti kalau orang nyumbang ngaji seperti ini, itu seperti ya, bukan hanya seperti, memang hakikatnya itu adalah menghidupkan agama. Dan inilah jihad yang paling besar sebenarnya saat sekarang. Mengaji dengan membuang hawa nafsu dan cinta kepada Allah. Maka kuncinya, hakikatnya kayak gitu. Syariatnya kan begini, bahwa tujuan ibadah, tujuan manusia hidup itu untuk ibadah. Saya mengatur kamu hakul rububiyah, maka kamu harus ada hakul ubudiyah. Kalau waktu saya gunakan untuk mengatur kamu, maka waktumu gunakanlah untuk ibadah kepadaku, gitu. Gitu ya. Jadi saya mulailah dari ada namanya sholat subuh, dan kemudian nanti ada zakat, dan kemudian ada haji, ada puasa Ramadan. Saya mulai dengan itu semuanya itu syariat. Tapi kemudian diterangkan dengan hakikat. Artinya begini, syariat ya. Kamu disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kamu bisa masuk surga, tetapi hakikatnya amalan kamu itu tidak bisa menyebabkan kamu masuk surga. Mampus kan? Kalaulah amalan kamu ibadah itu bisa menyebabkan masuk surga, umur kamu 60 tahun, ibadahmu kira-kira 20 tahun kalau dihitung, berarti kamu bisa masuk surga itu cuma 20 tahun. Udah habislah. Keluar gitu kata malaikat ya. Kalau betul lah ibadahnya tiap hari 60 tahun, berarti masuk surga 60 tahun. Kalau begitu, di alam akhirat yang lama sekali itu cuma 60 tahun saja masuk surga karena berdasarkan amalnya. Habis. Ya. Maka hakikatnya bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu berbuatlah yang baik syariatnya, karena itulah yang menyebabkan kamu bisa masuk surga. Makanya Syekh Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan ahsinil amala tsumma tamid ala fadlillahi dunahu. Betullah amalmu, baik-baiklah amalmu, kemudian kamu berpedoman atas rahmat Allah. Karena kalau kamu berpedoman kepada amalmu saja, ya kamu masuk surga kalau misalnya 20 tahun karena umurmu 60 tahun, dihitung-hitung ya waktu yang digunakan ibadah itu cuma 20 tahun. Karena waktu remaja dari kecil balik itu udah gak sholat, ya, belum lagi di dunia kelabu, baru udah ikut ngaji-ngaji, baru agak taubat. Itu pun kalau isya kalau udah malas sudah nggak sholat lagi gitu. Ya tinggal sedikit lah nggak bisa masuk surga. Makanya hakikatnya masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu orang
disorong untuk bisa melakukan kebaikan sehingga beribadah, maka sebabnya lah beribadah itu masuk surga. Paham? Ya? Itu hakikat dan syariat gitu. Kamu juga nggak bisa masuk surga kalau tidak beramal. Maka Imam Syafi'i itu menjelaskan di dalam nazomnya itu, perahu itu tidak bisa jalan di daratan. Innas safinata la tajri alal yabasi. Ya perahu lah jalannya di laut. Artinya kalau kamu mau masuk surga ya beramal. Makanya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang kepingin ketemu dengan Tuhannya nanti masuk surga, beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah, artinya dengan ikhlas. Itu di akhir surah Kahfi ayat 110. Ini banyak yang hafal itu ya. Dulu masih awal-awal saya dari keamanan di pesantren, ini saya gunakan doa untuk membangunkan diri sendiri. Karena dulu nggak punya alarm gitu ya. Kalau sekarang kan ada HP, alarm bunyi pun tetap tidur aja. Ya, sibuk kali pun HP ini. Padahal dia sendiri yang bikin. Ada kayak gitu Pak ya? Banyak katanya ya. Mabuk ya. Jadi ketika mau tidur ini dibaca, terus tangan kanan ini diapakan ke ini, saya cerita diri sendiri, saya bukan ngajari ya, cerita. Terus ditarik ke bawah bunyi tek, pokoknya bunyi atau enggak baca 3 kali. Ya Allah mohon bangun jam 4 pagi. Biasanya kalau jam 4 itu langsung tup, nggak bisa lagi tidur. Langsung mau itu langsung berdiri kalau kuat kali. Tuh ada apa ini kira-kira gitu ya. Banyak, oh ya Allah udah jam 4 waktunya membangunkan anak-anak gitu. Jadi dalam waktu 3 tahun pernah saya jadi bagian ibadah di pesantren. Pokoknya jam 4 pagi itu sudah membangunkan anak-anak untuk sholat ya. Jadi training saya itu udah susah-susah lah kira-kira gitu. Makanya sekarang kalau dari jam 3 tadi belum tidur, tadi malam jam 1 baru tidur gitu, memang udah kerjaan, memang orang susah. Ya. Orang biasa ya jam 10 tidur. Kalau hari Minggu jam 7 baru bangun gitu ya. Orang karena libur katanya kan. Kalau orang di pesantren nggak ada libur-libur. Pagi ya sholat, jam 4 bangun ya bangun gitu ya. Hari Jumat libur tambah bangunnya lebih sebelum karena diharapkan baca doa. Makanya dalam satu hadis yang masalah syariat dan hakikat tadi, Rasulullah menjelaskan la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak bisa masuk seseorang itu ke surga dengan berdasarkan amalnya. Loh, tadi ayat itu mengatakan fa ya'malan sholiha. Ini hadisnya tidak bisa orang itu masuk surga dengan amalnya. Sepintas selalu zahirnya bertentangan, tapi tidak. Qalu wala anta, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga begitu tidak bisa masuk surga? Sampai di sini ada ulama dipelintir sama orang lain. Sampai di sini saja bahwa Rasulullah itu belum tentu bisa masuk surga. Padahal bukan itu ya. Saya ulangi, tempo hari ada dipelintir orang bilang Rasulullah belum tentu masuk surga karena hadisnya wala antala ya Rasulullah katanya kan. Padahal bukan itu maksudnya. Qala bersabda Nabi, wala ana,
saya juga tidak bisa masuk surga illa iyatahumadanallahu birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain bifadlihi wa rahmatihi. Ayat menerangkan kamu masuk surga dengan amalmu. Hadis mengatakan bahwa kamu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Hadisnya sahih. Sepintas lalu zahirnya macam ada pertentangan. Maka ulama menerangkan bahwa kamu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, itu hakikatnya kayak gitu. Itu nerangkan hakikat. Tapi kamu bisa masuk surga dengan amalmu, itu menerangkan dengan syariat. Jadi tidak ada bertentangan. Makanya udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu dengan amalanmu. Makanya di sini itu tadi kamu sholat supaya kamu bisa masuk surga, karena Allah tidak butuh sama kamu. Allah tidak butuh sama amalanmu. Apa yang kamu beramal itu baliknya faidahnya kepada kamu gitu ya. Saya tidak butuh kepada amalanmu. Itu syariat. Lalu hadis itu tadi menerangkan hakikat. Kemudian udkhulul jannah bima kuntum ta'malun itu artinya masuklah kamu ke surga dengan tingkatan-tingkatan surga itu. Maksudnya begitu. Kata ulama ahli hadis, udkhulu manazilal jannah, manazilal jannah. Kamu masuklah tingkatan-tingkatan surga itu dengan amalanmu. Amalanmu apa? Dengan amalan itu bisa menyebabkan kamu tergolong surga yang mana. Ada orang yang masuk surga itu kepingin susah hidup di dunia, sering dimarahi istri, jelek pula istrinya katanya kan. Udah mati aja supaya cepat dapat bidadari 70 katanya kan. Jadi mau masuk surga itu supaya dapat cewek gitu ya. Makanya nanti itu ketika dicari sama yang satu jadi ulama kawannya, dipanggil, dicari. Mana si fulan itu? Itulah sama cewek-cewek itu katanya kan, di bawah katanya kan. Masuk surga bukan mencari ridha Allah, bukan kepingin melihat Allah, tapi kepingin perempuan. Tapi kalau sudah kepingin jumpa sama Allah ya semuanya dapat. Karena kalau yang besar itu yang kecil dapat. Kalau beli lembu dapat talinya, kalau beli tali nggak dapat lembunya. Ya, makanya nggak bisa saya ambil tali kok ada lembu katanya kan, gitu ya, lembunya sembiring ya, misalnya, kan ada lembu kamu kan? Oh dulu banyak, berarti kamu dulu punya lembu gitu ya. Tapi belum selesai, kamu jangan tat-tat aja ya. Kalau manggil itu Ustadz, kalau tat-tat itu nanti jawabannya jam berapa tat? Jam 8 tat katanya kan. Ya, jelek ya, tat ya. Jam berapa tat? Jam 8 tat katanya kan. Iya ya, kayaknya panggilnya Ustadz gitu ya. Di mana tinggal? Di Titipapan tat katanya kan. Nah, misalnya gitu ya. Nah ini nanti pertanyaannya, saya belum selesai menerangkan ya, sampai lupa saya mau menerangkan lagi ya. Jadi hakikat dan syariat itu harus diterangkan. Bagaimana menerangkan hakikat, bagaimana menerangkan syariat. Kita bisa ibadah itu adalah dengan rahmat Allah. Kalau tidak karena rahmat Allah, yang jadi guru-guru udah tewas semua ini. Ya Ustaz. Berapa gaji guru? Iya Pak Jul. Iya. Masih dipotong lagi sama kopat-kopit ini ya. Ya. Yang ceramah pun udah nggak, tempo hari ngaji nggak ada ceramah lagi di masjid-masjid itu. Nah, udah nggak ada ceramah lagi. Yang ada ceramah-ceramah putus. Sampai ada WA itu sama saya, dikiranya yang mesti dibantu itu hanya orang-orang yang kelompok ini. Kalian tengok sekarang
Ustadz ini sebagian besar terkapar katanya kan gitu. Kalau mau saya tunjukkan nama-namanya ini sampai mengatakan kayak gitu. Ini yang perlu bantuan. Kerjanya hanya ceramah saja, ceramah sekarang udah nggak ada sama sekali. Ini yang perlu dibantu. Dia minta bantuan beras sama saya. Buktinya ini katanya kan. Artinya ya Allah, sampai kayak gini lah COVID ini ya. Gitu ya. Corona ini tadi ya. Jadi makanya maksud saya jangan terlalu kali, tapi juga jangan mengabaikan kali. Biasa-biasa saja ya. Jadi itu saja barangkali. Kamu boleh nanya sedikit aja. Iya, sikit-sikit. Yang pertama, kata Profesor Kurasiha, Nabi Muhammad itu nggak ada jaminan masuk surga. Lalu yang kedua, apa dalilnya wajib mengurus sholat yang tertinggal dengan apa? Dengan sengaja. Apa dalilnya wajib mengurus sholat yang tertinggal dengan sengaja? Yang kedua. Iya, saya tidak berani mengatasnamakan Kurasiha. Memang dia itu kan besar. Iya, karena Kurasiha itu Sayyid itu. Sayyid ya, artinya kalau saya mau mengatakan umum saja ya, saya tidak membantah dia. Memang saya dengar itu, nggak kamu tanya pun saya tahu itu ya. Itulah tadi berdasarkan itu. La yadkhulul jannah ahadun bi amalihi wala ana illa yatahammadallahu bi rahmatihi, itu tadi. Ini sebenarnya menerangkan hakikat, diartikan syariat. Bukan. Dia benar itu, tapi cara menyampaikan kepada awam itu nggak pas. Ya? Gitu ya. Iya. Nah, yang kedua, dalilnya yang sholat disengaja ditinggalkan wajib diqadha itu banyak hadis yang menerangkan itu ya. Ya diantaranya intinya yang diqadha karena tertidur saja wajib diqadha itu ya. Yang tertidur itu wajib diqadha, yang terlupa juga wajib diqadha. Dah? Tapi itu kan kias itu kan. Iya, ini dalilnya, ya. Ini dalil hadisnya segitu. Maka ulama Syafi'iyah mengambil bahwa itu namanya kias aulawi. Yang wajib, yang ditinggalkan karena tertidur saja wajib diqadha, apalagi ditinggalkan karena sengaja. Sehingga menggunakan kias aulawi, dan imam 4 ini semua pakai kias ya. Jadi saya mengatakan kayak gitu dalilnya, tapi saya tidak mengarahkan kepada Kurasiha ya, karena Kurasiha itu orang pintar juga, gurunya Profesor Ramli juga dia itu ya. Jadi kalau ada yang salah-salah ya kita terangkan, kita luruskan, tapi tidak menyalahkan dia lah gitu ya. Mestinya ilmunya itu begini. Saya cuma menerangkan ilmu, tidak menyindir dia, tidak menyalahkan dia. Ini kalau orang agak pintar sedikit atau sok-sok pintar, itu langsung ditunjuk itu. Tak betul itu Kurasiha, bukan orang alim, itu orang bodoh gitu ya. Anak-anak sekarang tuh. Padahal dia baru tahu sedikitnya itu gitu ya. Padahal membumikan Al-Quran di Indonesia ini termasuk diantaranya adalah Kurasiha tuh. Banyak tafsir yang dikarang itu. Ya memang kalau kita dia ada kesalahan kita luruskan. Tapi jangan ditunjuk-tunjuk gitu. Kalau orang itu dijejerkan sama Kurasiha saja udah nggak imbang. Dari segi penampilan aja udah nggak imbang, belum lagi tentang ilmu, belum lagi tentang nasab. Syihab itu keturunan Nabi itu,
turunan Rasulullah ya. Artinya kalau seperti kayak begitu, kita ahli sunnah wal jamaah tetap menghormati ahlu baitnya, tetapi meluruskan ilmu, itu caranya ya. Paham? Jadi gitu adabnya itu kayak gitu. Kami menerangkan ilmu, bukan menjelek-jelekkan dia gitu. Nah, gitu ya. Kalau hadis yang nyata itu Ah, tapi udah dua. hadis yang nyata kalau menunjukkan sesuatu yang ditinggal sengaja itu kalau itu kan hadis yang secara nyata gitu. Iya, hadis yang menerangkan itu kan ada namanya. Hadis itu diterangkan secara sharih dan ada ghairu sharih gitu ya. Nggak mungkin kamu buat hadis baru karena nggak ada terus kamu buat ditalunkan nas sana baru gitu. Ini hadis yang nyata katanya kan. Bah, maulah kiamat dunia ya. Itu. Barangkali habis ya. Nah, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan kemudian sekali lagi kita ngaji kitabnya ulama. Yang diterangkan itu adalah kitabnya ulama. Saya cuma berusaha memahamkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min jami'il musibah wa nas'aluka as-salamata min waba' corona wa nas'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.